Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Para hadirin sekalian, mahasiswa dan mahasiswi Setiu Darul Hikmah Bekasi, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema seputar tafsir adabi wal ijtimai. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seputar 5 tema utama. Yang pertama yaitu definisi tafsir. Kemudian yang kedua, definisi tafsir adabi wa ijtimai. Yang ketiga, sejarah lahir dan perkembangan tafsir adabi wa ijtimai. Kemudian yang kelima yaitu urgensi tafsir adabi wa ijtimai. Kemudian yang selanjutnya yaitu 3 contoh tafsir dengan corak adabi wa ijtimai. Yang pertama yaitu definisi tafsir. Para ulama itu menyampaikan beberapa definisi, cuma saya akan mengutip definisi yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zarkashi, ya. Beliau mengatakan tafsir itu yaitu ilmun yufhamu bihi kitabullah al-munazzal ala nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa istikhraju ahkamihi wa hikamih. Jadi tafsir itu yaitu satu ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menggali berbagai macam hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Ini definisi tafsir menurut Imam Az-Zarkashi. Kemudian tema yang selanjutnya, ya, ini inti dari pembahasan kita pada kali ini, yaitu definisi tafsir adabi wa ijtimai, ya. Ini banyak definisi yang disampaikan oleh para ulama. Cuma saya ingin memilih satu definisi yang simpel dan mencakup, ya, kepada satuan-satuan hal yang didefinisikan, ya. Jadi tafsir adabi wal ijtimai yaitu manhajun fi tafsiril Qur'anil Karim yurakkis ala ibrazi al-jawanib al-balaghiyah wal adabiyah fi nassil Qur'ani ma'a rabtil ayat biwaqi'il mujtama' wa qadayah wa istinbatul hidayah al-amaliyah li islahil fardi wal ummah. Jadi tafsir adabi wa ijtimai yaitu penafsiran, ya, kalau dalam bahasa Indonesianya itu yaitu penafsiran sastra sosial, ya. Yaitu suatu metode, ya, dalam menafsirkan Al-Qur'an yang menonjolkan aspek retorika dan sastra dalam teks Al-Qur'an, ya. Serta mengintegrasikan ayat-ayat tersebut dengan realitas masyarakat dan juga permasalahannya. Kemudian menjadikan Al-Quran sebagai solusi dan petunjuk praktis bagi perbaikan pribadi dan umat, ya. Ya, ini definisi dari tafsir adabi wal ijtimai, ya. Dari definisi ini kita bisa mengambil 2 kesimpulan bahwasanya yang ditonjolkan dalam tafsir corak adabi wal ijtimai ini yaitu 2 hal. Yang pertama al-janib al-adabi, ya. Yaitu sisi gaya bahasa dan sastra Al-Quran itu yang dimunculkan, ya. Kemudian sisi yang kedua yang dimunculkan dalam tafsir adabi wa ijtimai ini yaitu mengaitkan ayat-ayat, ya, yang ada dalam Al-Quran untuk menjadi solusi, ya, terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat, ya. Itu dicontohkan seperti misalkan kezaliman, ya, kemudian kemiskinan, ya, kemudian degradasi moral, ya, kebodohan dan juga yang lain sebagainya, ya. Kemudian tema yang selanjutnya, yang ketiga,
kapan ini ya muncul tafsir adabi wajtimai gitu kan. Istilahnya ini mungkin baru gitu kan ya. Kalau di zaman Rasulullah itu gak ada yang namanya tafsir adabi wajtimai ya. Jadi tafsir dengan nama adabi wajtimai ini yaitu muncul pada akhir abad ke-19 dan pada awal abad ke-20 Hijriah, Masehi ya. Apa motifnya ya yang menyebabkan kemunculan tafsir jenis ini ya? Itu setidaknya ada empat faktor penyebab kemunculan dari tafsir ini. Yang pertama yaitu penjajahan Barat ya, di mana Barat ya melakukan penjajahan kepada negeri-negeri Muslim gitu kan ya, dibagi-bagi ya, negara-negara Islam ya, khususnya seperti di Timur Tengah gitu kan ya, seperti di Mesir, kemudian Palestina ya, Mekah, Madinah dan lain sebagainya, itu dibagi kepada para penjajah gitu kan ya. Maka faktor kemunculan tafsir ini karena realita adanya penjajahan yang dilakukan oleh negeri Barat gitu kan ya, Inggris, Amerika dan teman-temannya gitu kan ya. Kemudian yang kedua yaitu kemunduran umat Islam ya, karena umat Islam sudah mengalami kemunduran ya, terutama dalam ilmu pengetahuan ya, kemudian juga kemunduran moral dan sebagainya gitu kan ya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu al-jumud al-fikri, yaitu kemandekan dalam pemikiran gitu kan ya, yang dicontohkan oleh para ulama itu yaitu terjadinya taklid buta gitu kan ya kepada salah satu ulama. Kemudian faktor yang keempat yaitu kebutuhan umat Islam ini kepada perbaikan sosial kemasyarakatan. Jadi ini ya latar belakang kemunculan ya. Kemudian apa sih pentingnya kita mempelajari tafsir adabi wajtimai ini gitu kan ya. Jadi apa ya, ini menjadi semangat gitu kan ya bagi kita untuk belajar tafsir dengan corak adabi wajtimai gitu kan ya. Kata ulama ya, di antara urgensinya yaitu yang pertama ingin menghidupkan kembali peran Al-Quran dalam kehidupan ya. Karena Al-Quran itu dari Allah gitu kan ya. Kalau seumpamanya ada orang yang kalau nggak makan dan minum maka dia akan mati gitu kan ya, jasadnya pun juga manusia Muslim kalau tidak ada Al-Quran ya akan mati ruhnya dan jiwanya gitu kan ya, karena tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan adanya tafsir adabi wajtimai ini menghidupkan kembali peran Al-Quran dalam kehidupan ya. Kemudian selanjutnya yaitu menjadikan tafsir itu dekat dengan para generasi muda gitu kan ya. Jadi mengikuti perkembangan zaman gitu kan ya. Kemudian yang selanjutnya ya, urgensi mempelajari tafsir adabi wajtimai ini yaitu menampilkan Islam sebagai sistem peradaban yang menyeluruh gitu kan ya. Jadi bukan hanya Islam itu bukan hanya beribadah saja, bukan hanya iktikaf saja, bukan hanya puasa saja, tapi juga dalam permasalahan yang dialami oleh masyarakat ya, dengan permasalahan yang barunya, maka solusinya itu ada sebenarnya dalam kitab suci Al-Quran gitu kan ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan ya beberapa tafsir, contoh tafsir dengan corak adabi wajtimai ya. Ya, yang sangat terkenal itu ada 3 gitu kan ya, tafsir adabi wajtimai. Yang pertama yaitu tafsir Al-Manar ya. Ya, sebenarnya tokoh yang pertama itu bukan penulis tafsir Al-Manar sebenarnya ya. Tapi ada sebelumnya yaitu Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Beliau menyampaikan tafsir ya lewat khutbah-khutbah dan kajian-kajian di masjid-masjid. Cuma sayangnya pemikiran beliau ya dalam menafsirkan Al-Quran dengan corak adabi wajtimai itu tidak dibukukan ya, maka ya, hilang dari dari turas ya, dari buku-buku turas, buku-buku tafsir gitu kan ya. Cuma yang dibukukan, yang tercatat itu tafsir adabi wajtimai ya, yang menjadi pelopor yaitu tafsir Al-Manar ya. Tafsir
Al-Manar yang mempunyai nama asli itu, nama aslinya buku ini yaitu Tafsirul Qur'anil Hakim ya, yang ditulis oleh Rashid Ridho gitu kan ya. Ya. Rashid Ridho, dan juga bagian dari pemikiran gurunya yaitu Syekh Muhammad Abduh ya. Al-Imam Muhammad Abduh gitu kan ya. Itu tafsir Adabi wal Ijtima'i yang pertama yang dibukukan, yaitu tafsir Al-Manar. Cuma sayangnya tafsir Al-Manar ini bukan merupakan tafsir yang utuh gitu kan ya. 30 juz enggak ya. Kalau tidak salah ini mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat Yusuf kalau tidak keliru ini ya. Sisanya itu enggak dilanjutkan karena keburu Syekh Rashid Ridho selaku penulisnya itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di antara tafsir dengan corak Adabul Ijtima'i yang kedua yaitu tafsir Al-Maraghi ya, yang ditulis oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi ya. Ini merupakan tafsir yang sangat bagus ya, tafsir corak Adabul Ijtima'i. Karena apa? Karena bahasanya itu sangat mudah gitu kan ya, tidak bertele-tele ya. Kemudian di antara kelebihan dari tafsir Al-Maraghi ini yaitu fokus pada moral dan perbaikan sosial. Nah, jadi ini sangat bagus gitu kan ya. Tafsir Al-Maraghi ya. Kemudian tafsir yang selanjutnya ya dengan corak Adabul Ijtima'i yaitu tafsir Fi Zilalil Quran ya. Yang ditulis oleh Sayyid Qutb ya. Ya. Dan tafsir Fi Zilalil Quran ini ya, kabar baiknya itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Dan syukur-syukurnya ya, karena ini kerja tim ya, salah satu tim yang menerjemahkan dari tafsir Fi Zilalil Quran yang ditulis oleh Sayyid Qutb ini yaitu salah satu penerjemahnya yaitu dosen aktif Setiau Darul Hikmah Bekasi yang bernama Ustadz Azhari Hatim gitu kan ya. Kemudian di antara yang ditonjolkan oleh Sayyid Qutb ya dalam tafsir Fi Zilalil Quran ini, di antaranya yang pertama beliau menjelaskan keindahan sastra bahasa Al-Quran ya. Jadi bagi yang baca tafsir Fi Zilalil Quran ini, kita akan terpukau dengan keindahan bahasa Al-Quran. Itu disampaikan oleh Sayyid Qutb gitu kan ya, karena mungkin latar belakang beliau juga bahasanya ya, sastranya bagus ya. Kemudian juga di antara ciri khas dari tafsir Fi Zilalil Quran, beliau juga termasuk salah satu ulama ya yang berpendapat seputar kesatuan tema dalam Al-Quran. Ini sebenarnya bukan hanya Sayyid Qutb ya yang punya ide seperti ini, tapi imam-imam sebelum beliau juga sudah menggagas ide tentang al-wihdah al-mawdu'iyah fil Quran ya. Di antaranya itu al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ya. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema yang terakhir saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari tafsir Adabi wal Ijtima'i ya. Ini ada 5 ya. Yang pertama yaitu relevan dengan realitas ya. Ini ya. Kemudian fokus utamanya itu seputar maqasidus syariah, tujuan dari syariat Islam ini ya. Kemudian ya, di antara karakteristik dari tafsir Adabi wal Ijtima'i ini yaitu minim dari perdebatan panjang, karena Al-Quran itu kan diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk ya, hudan lil muttaqin gitu kan ya. Kalau banyak debatnya, misalkan bicara tentang perdebatan fikih gitu kan, kemudian i'rab yang macam-macam dalam Al-Quran, itu malah membingungkan sebagian orang gitu kan ya. Maka tafsir Adabi wal Ijtima'i itu tidak bertele-tele ya, tidak disibukkan dengan perdebatan panjang, tapi disibukkan dengan pembahasan yang sekiranya Al-Quran itu bisa menjadi solusi dan hidayah ya bagi masyarakat ya, khususnya umat Islam ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.